warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'd. Surat Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Wa anzalna minas samaa'i ma'al matar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dari langit berupa ma'ul matar, yakni air hujan. Biqadar, Allah ta'ala turunkan air hujan ini bimiqdaril haja, dengan kadar atau takaran sesuai dengan kapasitas kebutuhan makhluknya. La katsiran fayafsud wala qalilan fala yakfi. Tidak banyak sekali sehingga bisa menghancurkan, tidak juga sedikit sekali sehingga tidak mencukupi. Faja'alnahu yastakirru fil ardi yantafi'u bihin nas. Sehingga Allah Ta'ala kemudian turunkan air hujan ini juga selain langsung diserap oleh tumbuhan, hayawan maupun makhluk Allah lainnya. Umar di bawah sini saja, mungkin taruh sini. Oh, Atania, tambah gede. Iya, taruh sini saja. Oh. Atania siddiqat afadalihuna. Oh. La haula wala quwata illa billah. Adek. Kakak ayah Sofia, bukti ayah. Sudah. Allah Ta'ala turunkan air hujan sesuai dengan kadar. Bimiqdar maksudnya adalah sesuai dengan takaran, sesuai dengan hajat, kebutuhan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga terlalu banyak sehingga bisa menimbulkan kerusakan, dan juga tidak kurang sehingga mencukupi. Kemudian di samping itu Allah Ta'ala juga jadikan dari air hujan tersebut yastakirru fil ardi, dia tergenang di daratan, di tanah ini. Maksudnya adalah sebagaimana yang kita dapati ada kemudian air sumber mata air, ya kan? Air sungai, air danau. Nah, ini kan juga Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini untuk bisa dimanfaatkan manusia dan juga hewan-hewan lainnya. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Wa inna laqadiruna ala an nadhhaba bihi fala tantafi'un. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memastikan, mentakkid di sini bahwasannya Allah lah yang maha mampu untuk kemudian menghilangkan air ini. Manakala kita dapati ada sungai ataupun
haud itu danau ya, yang airnya banyak kemudian tiba-tiba di suatu musim dia mengering. Inilah wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Allah Ta'ala mampu untuk menggenangkan atau mengisi air di danau. Begitu juga Allah Ta'ala sangat mampu qadir untuk kemudian air danau ini menjadi kering, sehingga tidak bisa diambil manfaatnya oleh manusia dan juga hewan-hewan melata lainnya. Ini maksud dari wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِذَلِكَ الْمَاءِ بَسَّاتٍ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah turunkan hujan, kemudian air hujan tersebut tergenang di danau, di sungai, maka Allah Ta'ala jadikan dari air tersebut, air hujan yang Allah Ta'ala turunkan, mengalir, mengirigasi, mengaliri ke basatin, ke kebun-kebun, minan nakhili wal a'nab, ke kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, yang mana kemudian dari air tersebut diserap, diairkan ke kebun-kebun, ke taman-taman, sehingga kemudian berbuah ya, menghasilkan berbagai macam buah yang bermanfaat dengan berbagai varian dan juga berbagai warna. Diairi, disiram dengan air yang sama, tapi kemudian warnanya berbeda-beda. Ada anggur merah, ada anggur hijau, ada anggur hitam, ada anggur putih, ya agak putih. Ada anggur apa lagi? Purple dan seterusnya. Katini warumman wattufah wa minha ta'kulun. Dan juga seperti buah-buahan lainnya, yakni buah tin, buah rumman. Apa itu bahasa Arabnya rumman, bahasa Indonesianya? Delima. Tin, buah tin. Ada yang sudah pernah makan buah tin? Rasanya enak, kriuk-kriuk ya. Buah tin. Kemudian rumman, buah delima. Ada yang suka buah delima? Ya. Ya, susah ya. Kalau biasa kita dapati buah delima yang Indonesia yang besar-besar berarti itu impor. Kalau yang asli tumbuh di Indonesia biasanya yang nggak terlalu besar, kecil-kecil, yang putih. Ya, walaupun ada juga yang tumbuh yang warnanya purple, ya, yang kulitnya agak ke purple itu, ke ungu-unguan. Kemudian juga tufah. Tufah ini apa artinya? Apel. Wa minha ta'kulun, yang mana dari buah-buahan tersebut kalian bisa menikmatinya, memakannya dari asalnya dari rezeki Allah Ta'ala berupa air hujan. Kemudian ayat selanjutnya, wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wa sibahil lil akilin. Allah Ta'ala juga ciptakan, Allah Ta'ala jadikan berupa pohon zaitun, yang mana pohon zaitun ini tumbuh di Mantiko Jabali Saina, di daerah Gunung Saina. Pernah dengar? Turi Saina. Tadi yang kita baca, takhruju min turi Saina. Di mana itu Tur Sina? Iya, Gunung Sinai. Terkenal dengan apa yang pernah kita dengar? Ada apa di Bukit Tursina? Ketika itu Nabi Musa alaihissalam apa? Ya, pohon zaitun, tumbuh pohon zaitun di Tursaina. Yang kisahnya di Al-Quran yang pernah kita bahas tafsirnya. Apa? Iya?
cahaya, yakni Nabi Musa alaihi salam, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di wadi yang suci al-muqaddasi tuwa, yakni Turi Saina, yang kemudian Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, baru ditampakkan nur cahaya, kemudian Nabi Musa sudah pingsan ya. Di Bukit Tursina, kita sebut Tursina, di Al-Qur'an Turi Saina. Nah, di Gunung Tursina, Gunung Saina, di mana di gunung tersebut banyak tumbuh pohon zaitun, pohon buah zaitun. Ada yang tahu buah zaitun ya? Sudah pernah makan? Biasanya kalau pergi umrah tapi rasanya memang enak buatin ya. Buah zaitun kurang enak tapi dia bagus untuk kulit, minyaknya ya. Minyak zaitun bagus untuk kulit, untuk kesehatan, anti aging ya. Wa ansha'na lakum bihi syajarataz zaitun allati takhruju fi mantiqati Jabal Saina. Jadi banyak tumbuh pohon zaitun ini di daerah Gunung Saina yang juga tanbutu bidduhni wasibahil lil akilin, yang mana tumbuh di gunung tersebut duhan. Duhan ini yang bisa digunakan untuk penerangan ya. Lilin terbuat dari apa lilin? Lemak ya. Alladzi yastakhriju min samariha yudahambi wa yu'tadam, dan juga ini wasibahil lil akilin, menjadikan syahia atau selera untuk orang yang memakannya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsira wa minha ta'kulun. Dan bagi kalian wahai manusia, Allah Ta'ala juga ciptakan, Allah Ta'ala berikan al-an'am berupa hewan-hewan ternak seperti ibil, apa itu ibil? Unta, al-baqarah, sapi, al-ghanam, kambing. Allah Ta'ala jadikan dalam hewan-hewan ternak ini la'ibrah, sebagai ibrah, sebagai pelajaran, wadilalah, dan juga sebagai dalil, yang mana dengan adanya hewan-hewan ternak ini diantaranya adalah menunjukkan qudratullah, kuasa Allah Ta'ala, wa lutfihi bikum, dan maha lembut Allah Ta'ala kepada semua hambanya, kepada seluruh manusia. Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala sediakan buah-buahan, Allah Ta'ala sediakan buat kita hewan ternak yang bisa kita makan dagingnya, susunya kita minum, ataupun bisa kita gunakan dalam melakukan pekerjaan kita dalam membajak sawah ataupun yang lainnya. Nusqikum mimma fi butuni hadhil an'am labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Yang mana dari hewan-hewan ini, unta, kambing, domba, sapi, Allah Ta'ala ciptakan di hewan-hewan tersebut, yakni air susu, labanan khalisan sa'ighal lisyaribin, air susu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita minum. Walakum fiha manafi'u katsirah, yang mana hewan-hewan ternak tersebut memberikan manfaat yang banyak yang bisa kita manusia menikmatinya. Di antaranya adalah karrukub. Hewan-hewan ini bisa kita jadikan kendaraan. Kemudian hewan-hewan ini juga bisa kita manfaatkan bulunya. Misalnya bulunya digunakan untuk jaket, atau untuk rebana, atau peralatan lainnya. Wa ta'kuluna min luhumiha, dan juga
dinikmati dagingnya untuk kemudian dikonsumsi oleh kita manusia. Pada ayat selanjutnya, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa 'alal ibli minal an'ami fil bar wa 'alas sufuni fil bahri tuhmalun. Allah Ta'ala jadikan ibil, unta, ini sebagai hewan ternak dan juga kendaraan yang bisa kalian wahai manusia tunggangi, kalian manfaatkan sebagai kendaraan fil barri, di daratan. Begitu juga sebaliknya di lautan, Allah Ta'ala berfirman wa 'alas sufuni fil bahri tuhmalun. Dan juga di lautan ada kendaraan yang bisa mengangkut penumpang maupun barang-barangnya, yakni berupa as-sufun, jamak dari safina, kapal yang bisa kita naiki kemudian berlayar menuju tempat tujuan yang kita tuju. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Allah Ta'ala telah utus Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, kepada kaumnya, berdakwah, menyeru agar tauhid, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Nuh menyeru, mengajak kepada umatnya, ya kaum u'budullaha wahdah, wahai kaumku, sembahlah hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Malakum min ma'budin bihaqqin ghairuhu subhanah. Tidak ada bagi kalian wahai umatku, wahai kaumku, sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tattaqunallaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Maka tidakkah kalian wahai umatku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat dari takwa adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk berdakwah tauhid. Namun kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi ma hadza illa basyarum mislukum. Akan tetapi orang-orang dari kalangan bangsawan, dari kalangan asyraf, dari kalangan ningrat, yang mana mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan ma hadzal ladzi yaz'um annahu rasul illa basyarum mislukum. Wahai kaum para petinggi, pejabat, bangsawan, mereka mengatakan, wahai kaum, kenapa tidakkah kalian berpikir, bukankah Rasul yang diutus ini adalah juga manusia biasa dari kalangan kita, kalangan manusia? Maka andai kata kalau Allah berkehendak, Allah akan mengutus Rasul dari kalangan malaikat. Ini karena ingkar dan kafirnya mereka terhadap Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mengklaim kalaupun Allah menginginkan, Allah akan mengutus Rasul bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat, sehingga bisa kita ikuti ajakan dan seruannya. Ini adalah sebuah pengingkaran dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, yang Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya,
in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Lebih lagi mereka mensifati Rasul Allah dengan bahwasannya tidaklah laki-laki ini kecuali rajulun bihi junun, dikatakan orang gila. La ya'ima yakul, perkataannya nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita fahami. Maka tunggu saja sampai jelas perkaranya di hadapan kita semua, di hadapan manusia. Qala rabbin surni bima kadzabun. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbin surni bima kadzabun. Ya Rabb, wahai Rabbku, tolonglah aku, menangkanlah aku atas apa yang telah mereka katakan kepadaku. Berupa apa? Pendustaan, mendustakan bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbin surni bima kadzabun. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Nuh berdoa, karena Nabi Nuh berdakwah dalam kurun waktu yang tidak singkat, akan tetapi yang beriman hanya segolongan kecil saja. Sehingga Nabi Nuh pun kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, hancurkanlah mereka, adab mereka, tolonglah aku dengan turunkan azab kepada kaumku yang tidak beriman atas apa yang telah mereka dustakan. Maka Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, anis na'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat fulk, safinah, bahtera, kapal yang sangat besar sekali, yang luar biasa, Masya Allah. Belum menggunakan teknologi, belum ada teknologi secanggih sekarang, tapi Masya Allah bahtera Nabi Nuh ini sangat luar biasa, sangat besar, kokoh, kuat, yang bisa menampung di dalamnya bukan hanya dari kalangan manusia yang beriman, tapi juga hewan-hewan berpasang-pasangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam beliau kemudian membuat bahtera, membuat kapal ini, maka kaumnya yang melihatnya mencemooh, malah menghina lagi, orang gila. Mengatakan orang gila, tidak ada lautan, tidak ada. Ini kenapa dia bikin kapal segede itu? Bikin bahtera buat apa juga? Nah, kita ini hidup di daratan. Fa'idza ja, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, yang memberikan ilmu kepada Nabi Nuh alaihissalam bagaimana membuat bahtera sebegitu besar, sebegitu kuat dan dahsyat, Masya Allah. Fa'idza ja'a amruna biihlakihim, maka ketika Allah Ta'ala telah perintah untuk menurunkan azab, untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh, wa naba'al ma'u biquwwah minal makanil ladzi yukhbazu fihi, maka kemudian keluar air sangat deras, sangat banyak. Dari mana? Dari dapur tempat mereka membikin roti, ya. Jadi air, mungkin kaum Nabi Nuh tidak tinggal di pesisir pantai, di daratan, makanya mereka heran ngapain bikin kapal segede itu. Tapi tanpa diduga Allah Ta'ala turunkan air yang deras, yang banyak ini dari mana? Dari dapur-dapur tempat mereka memasak, membikin roti. Wa faratan nur fasluk fiha min kullin zawjaini itsnain. Maka kemudian terjadilah banjir bandang, ya, yang mana
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam kapalnya, bahteranya siap untuk berlayar, dan beliau memasukkan ke dalam bahtera ini orang-orang yang hidup dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, berpasang-pasangan yang beriman, baik dari kalangan manusia maupun hewan-hewan, ya. Min kullil zaujaini itsnain, berpasang-pasangan. Kenapa Allah perintahkan untuk yang masuk ini berpasang-pasangan? Tujuannya adalah liyastamirron nasl, agar turun temurun anak turunnya, sehingga tidak punah orang beriman ini. Kalau punah, nggak ada keturunannya kan sudah punah, nggak ada keturunannya lagi. Jadi di bahtera Nabi Nuh ini laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan suami istri, hewan-hewan pun berpasang-pasangan dengan betina dan juga jantan, sehingga dengan kurun waktu yang lama terombang-ambing di atas lautan itu, di atas air itu, kemudian Allah Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala bisa tetap untuk menjaga eksistensi kehidupan di muka bumi ini dengan adanya keturunan. Kemudian wa adkhil ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu minallah bil ihlak mithlu zaujatik wa bnik. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh untuk mengajak makhluk Allah yang beriman untuk masuk ke dalam bahtera. Akan tetapi Allah melarang kepada orang yang sudah masuk dalam sabaqa alaihil qawlu minallah. Allah Ta'ala sudah berfirman, jangan kasih masuk ini ke bahteramu. Jangan diajak naik ke kapalmu, yang mana Allah Ta'ala sudah memberikan wahyu bahwasannya dia akan menerima adab kehancurannya seperti zaujatik wa bnik, yakni istrimu, istri dari Nabi Nuh, dan juga putramu. Ya, manakala ketika itu Nabi Nuh mengajak putranya, wahai anakku, ayo naiklah ke bahtera ini biar engkau tidak terkena banjir bandang, tidak tenggelam. Tapi dia pun juga menolak, saya akan naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung biar tidak terkena banjir. Namun Allah Ta'ala telah menas bahwasannya dari kalangan yang tidak beriman, Allah Ta'ala menurunkan adab kepadanya sehingga kemudian dia tidak selamat dan tidak tertolong, yakni man sabaqa alaihil qawlu minhum, di antaranya adalah istri dan juga putranya. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum muhraqun. Kemudian Allah Ta'ala melarang Nabi Nuh alaihissalam, jangan protes. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa selamatkan istri dan anak saya untuk bisa naik ke bahtera, untuk bisa naik ke kapal ini bersama-sama sehingga selamat dari azab. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Enggak ada interupsi lagi kata Allah, jangan interupsi terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Kalau disebutkan zalim dalam Al-Qur'an berarti maksudnya apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia jangan berbuat zalim. Dia mungkin tidak menyentuhkan Allah tapi mengambil hak orang lain misalnya, itu zalim. Tapi ketika lafaz zalim disebutkan dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah innasyirka ladzulmun azim, yakni kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu bil kufr bi talabi najatihim wa tarki ihlakin. Jangan minta kepada Allah untuk saya selamatkan anak dan istrimu. Jangan interupsi untuk tidak diturunkan azab kepada keduanya. Innahum muhlakun, sesungguhnya mereka adalah yang binasa, la muhala bil gharaqi fi ma'it tufan.
Mereka berdua bersama orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada dakwamu, kepada iman kepadaku, sehingga mereka hancur dengan azab Allah berupa ditenggelamkan di banjir tersebut, banjir bandang diiringi dengan angin tofan yang sangat dahsyat. Ya mas kalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Dalam faedah ayat-ayat ini, yang pertama adalah lutfullah bi'ibadihi. Maha lembutnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, di antaranya adalah dengan Allah Ta'ala turunkan air hujan. Ini adalah bentuk lutfullah, kelembutan Allah kepada kita makhluk ciptaannya, sehingga Allah Ta'ala turunkan hujan sebagai rizki, dan juga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagaimana untuk memanfaatkan air hujan ini dengan mudah. Kalau air hujan turun, kita bisa menampung air hujan seberapa banyak? Ya sesuai kapasitas kita. Tapi Allah tampungkan secara otomatis berupa apa? Danau, berupa laut, berupa sungai, berupa rawa yang ada airnya yang bisa dimanfaatkan untuk irigasi, pengairan, mandi, MCK dan seterusnya. Yang kedua, at-tanwih bimanzilati syajarati zaitun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan di mana tempat pohon zaitun. Walaupun sekarang mungkin bisa kita tanam di mana saja misalnya, tapi tempat asalnya tumbuh dan ekosistem dari pohon zaitun ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Turi Saina, di bukit Saina, di Tur Sina. Yang ketiga, i'tiqadul musyrikin uluhiyatal hajar. Dalam ayat ini juga menjelaskan faedah kepada kita bahwasannya orang-orang musyrik itu mereka uluhiyah, menyembah kepada batu-batuan, bebatuan. Baik yang dibentuk sudah menjadi patung orang soleh, kemudian dikultuskan dan sampai akhirnya disembah. Wa takdzibuhum binubuwatil bashar, dan orang-orang musyrik itu mengingkari, mendustai kenabian pada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kebodohan akal mereka. Yang terakhir, nasrullah li rusulihi sabitun indama tukadzibuhum umamahum. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah taala berikan kepada rasulnya yang Allah utus manakala umat-umatnya, kaumnya mendustai dakwah dari para rasul yang Allah taala utus, sehingga Allah taala nasrun minallahi wa fathun qarib, pasti Allah taala berikan kemenangan, Allah Ta'ala berikan sabat kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian faedah dan juga tadabbur dari surat Al-Mu'minun pada ayat 17 di halaman 343.